Halo Tribuners, event sepak bola terbesar sudah ada di depan mata. Nah, kali ini Qatar siap untuk menjadi tuan rumah untuk pegelaran Piala Dunia 2022. Nah, kita akan mengupas tuntas bagaimana tim dalam setiap grup yang akan bertanding di Piala Dunia 2022 ini. Bersama narasumber kita hari ini, Mas Majid. Halo Mas Majid. Halo Mbak Vicky. Apa kabar Mas Majid? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Nah, menurut Bung Majid ini sendiri nih, gimana nih melihat Piala Dunia 2022 ini di Qatar? Iya, kita sebagai masyarakat pecinta sepak bola ya, melihat adanya Piala Dunia 2022 ini bergulir, wah kayaknya menantikan lagi kan. 2018 memang event 4 tahunan ya. Iya. Apalagi ini kita akan menyaksikan Piala Dunia yang bisa dibilang kata orang-orang super megah ya. Iya. Dimana stadion-stadion yang memang dibangun oleh Qatar itu standarnya udah sangat mewah sekali, dan ini juga sangat akan dinantikan oleh pemain-pemain juga ya. Kita lihat nanti di Qatar apakah akan lebih hype-nya seperti apa ini di Qatar Piala Dunia ini. Oke, ini kan kalau melihat grup B nih Mas Majid nih, ada Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan Wales gitu kan. Nah, menurut Mas Majid sendiri nih, mana favorit timnya yang di grup B ini? Iya, kalau bisa kita lihat kan di grup B ini yang paling atas kan ada Inggris ya, kemudian Iran, Amerika Serikat, dan Wales. Mungkin orang-orang akan lebih mengenal mana nih klub-klub Inggris, karena memang Liga Inggrisnya sendiri kan juga udah hebat lah ya, udah maju, pemain-pemainnya juga banyak yang orang terkenal dari Inggris ya. Kalau diprediksi atau kasat mata kita bisa melihat banyak orang yang memprediksikan untuk dari grup B ini untuk bisa lolos ke fase berikutnya itu Inggris sih. Oke, lalu gimana nih putaran Inggris di putaran final Piala Dunia 2022? Oke, Mbak Vicky, untuk lolos ya maksudnya, untuk lolos ke putaran final Piala Dunia itu, Inggris itu bisa terlihat sangat mengesankan ya. Dia itu dari 10 pertandingan di fase kualifikasi di Eropa itu 8 kali menang dan hanya 2 kali mengalami kekalahan. Kemudian Inggris juga mengemas 26 poin, terus dia memasukkan 39 gol dan hanya kemasukan 3 gol. Ini sangat impresif sekali. Dan terakhir Inggris kalau tidak salah mengalahkan San Marino 10-0. Oke, gimana nih Mas Majid, kans Inggris di putaran final Piala Dunia 2022 ini? Nah, kalau melihat dari kans, memang Inggris mungkin jadi salah satu ya, jadi salah satu benar-benar kalau kita lihat dari grup B yang akan kansnya itu sangat besar sekali. Inggris datang dengan skuad yang lebih muda, kemudian kita lihat dari perjalanan menuju Piala Dunia itu juga sangat impresif, sangat bisa dibilang sangat sempurna. Jadi mereka akan datang dengan kepala tegak lah ketika di Qatar nanti, dan melihat mungkin dari negara-negara lain seperti Iran, Amerika, dan Wales saat berhadapan dengan Inggris juga akan ya mungkin bisa sedikit agak down mungkin ya, nanti akan ketika di pertandingan balik lagi ke mental. Ini di Inggris ini pemain pembedanya siapa sih Mas Majid? Ya, salah satu pemain yang menurut saya yang akan menjadi sorotan bagi negara-negara atau tim-tim para pemain lain di sana itu ada Harry Kane di situ. Harry Kane. Iya, kita tahu Harry Kane itu jadi salah satu pemain yang paling berpengalaman di Inggris. Itu juga kapten juga. Dia masuk di skuad Inggris itu sekitar tahun 2015. Kemudian dia udah capsnya itu 73 caps. Dia mencetak 50 gol dan 43 assist. Untuk menit bermainnya juga sangat banyak, yaitu 5.600-an menit bersama Inggris, dan kemungkinan nanti Harry Kane akan menjadi leader lah. Dan tidak hanya leader, dan Harry Kane ini benar-benar akan menjadi sosok yang akan menakutkan bagi para pemain, khususnya back-back lawan. Nah, ini perkiraan skuadnya Inggris nih gimana nih dari pandangan Mas Majid? Nah, untuk sejauh ini sih yang saya ketahui untuk skuadnya di Inggris itu, di kiper ada Jordan Pickford, ada Aaron Ramsdale, kemudian di backnya ada Johnson, ada Trent, kemudian ada Ben Chilwell, kemudian ada Luke Shaw yang saya pikir dia akan jadi salah satu pemain yang sulit akan ditembus. Kemudian ada John Stones juga, kemudian di tengah ada Mason Mount, ada Declan Rice, kemudian ada James. Nah, di lini depan Inggris sih yang memang harus diwaspadain. Selain ada Harry Kane, di sana ada Raheem Sterling, kemudian ada Phil Foden, kemudian ada Jack. Oke, tadi kan udah bicara Inggris nih, Bung Majid ya kan. Inggris tahu sendiri tadi udah track recordnya cukup dibilang bagus gitu. Nah, sekarang beralih ke Iran nih. Gimana pandangan Bung Majid sendiri mengenai Iran? Iya, Mbak Vicky, Iran ini memang jadi salah satu tim Asia ya di grup B ini, perwakilan Asia. Kalau kita lihat Iran ini jadi salah satu tim terkuat di Asia ya. Mungkin Jepang sama Korea aja masih di bawahnya. Dan untuk Iran ini kalau Mbak Vicky bilang bagaimana untuk timnya, ya saya bilang ini ada salah satu kans yang bisa lolos juga menemani Inggris ke putaran babak 16 besar. Nah, perjalanan Iran sendiri nih ke putaran final Piala Dunia 2022 ini gimana nih Mas? Ya, sama seperti Inggris yang tampil impresif di babak kualifikasi, sama Iran juga lolos ke babak putaran final Piala Dunia 2022 ini juga dengan menjuarai grup C
waktu di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kemudian tak hanya itu, pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Iran kembali lagi tergabung bersama dengan Korea Selatan, Irak, Syria, Lebanon, dan UEA. Hebatnya lagi, Iran kembali menjuarai grup dengan hasil 8 kali menang, sekali imbang, dan 1 kali menelan kekalahan. Yaitu mungkin bisa kita samakan apple to apple sama Inggris yang mempunyai perjalanan yang track record yang bagus ya di babak kualifikasi. Nah, ini keunggulan Iran sendiri katanya di sisi pelatih nih. Benar, gimana benar. nih, Mas? Iya. Iran ini ya, sekarang dilatih oleh Carlos Queiroz ya. Di level timnas, Queiroz tercatat pernah menjadi juru taktiknya UEA, kemudian Arab Saudi, melatih tim-tim besar juga seperti memang berasal dari Portugal ya. Dan di level klub juga pernah melatih seperti asisten pelatihnya MU kala itu di eranya Sir Alex Ferguson. Nah, di Carlos Queiroz ini menjadi pelatih udah tahun 2014 dan 2018, dan seperti diketahui memang Iran jadi salah satu tim Asia yang langganan masuk ke Piala Dunia ya. Pertama kali di tahun 1968, 1972 dan 1978, 98, 2006, 2014 dan 2018. Dan pelatih dari Carlos ini sudah menemani di 2014, 18 dan di 2022 dia akan membawa lagi. Ini Carlos Queiroz ini ditunjuk sebagai pelatih September lalu ya, langsung mencatatkan hasil yang baik. Di bawah strategi Queiroz, Iran mampu mengalahkan Uruguay. Kita tahu sendiri Uruguay tim besar lah ya, di salah satu tim besar juga di dunia. 1-0 dan menahan imbang Senegal pada laga persahabatan. Oke, Bung Majid, nih Iran nih sempat ada kabar gitu, isunya tuh didepak dari Piala Dunia, itu gimana tuh tanggapannya Mas Majid? Iya, Mbak Vicky, memang isu itu memang sempat santer beredar ya, dan sudah mendunia lagi, apalagi nih dunia. Karena Iran itu dianggap ada sebuah politik lah di negaranya, dan kita tahu, dan itu terdengarlah ke PBB. Kemudian program PBB berkirim surat ke FIFA agar Iran diganti oleh Italia. Tapi setahu saya kemarin ada kabar juga Presiden FIFA Gianni. Tidak mengiyakan hal itu dan tetap Iran untuk bisa masuk atau bermain di Piala Dunia tahun ini. Oke, ini selain Inggris dan Iran nih, kita lanjut ke Amerika Serikat nih. Gimana pandangan Bung Majid terkait Amerika Serikat ini? Mbak Vicky, Amerika Serikat ini merupakan salah satu negara memang yang bisa dibilang apa ya? Dia hadir mulu hampir di setiap event Piala Dunia, kecuali tahun 2018. 18 kemarin memang dia tidak hadir, dan ini dia kembali lagi akhirnya ke Piala Dunia dengan mungkin skuad dan keinginan atau tekadnya yang bisa untuk bisa melaju yang lebih jauh. Karena kalau tidak salah ini tahun 2002 Amerika Serikat ini di putaran final Piala Dunia 2002 itu sampai paling tinggi, bisa dibilang sampai ke perempat finalnya. Dan sekarang kembali lagi ke Piala Dunia setelah absen di 2018, waktu itu diadakan di Moskow, Rusia. Oke, kansnya sendiri nih di Amerika Serikat gimana nih Bung Majid? Ya, kalau bisa kita lihat Amerika memang banyak yang bilang tim-tim yang hanya berada di, apalagi untuk Piala Dunia sekarang ini ya, dengan kan ada Inggris, ada Iran di sini untuk bisa lolos sebagai runner up, tapi untuk jadi juara grup ya akan sangat sulit lah ya. Walaupun di Amerika sendiri ada salah satu pemain si Pulisic itu menjadi mungkin akan jadi pembeda untuk tim Amerika. Nah, dari sisi pelatihnya Amerika Serikat ini gimana tuh Mas? Ya, pelatihnya ada si Greg Berhalter ini, dia berusia 49 tahun, dia merupakan salah satu legenda juga di Amerika. Di timnas Amerika Serikat, Greg telah dia juga pernah bermain untuk timnas Amerika, dan ketika memimpin Amerika 56 laga, dia mendapatkan 36 kemenangan, 10 imbang dan 10 kekalahan. Amerika juga pernah di bawah tangan asuhan dari pelatih Greg. Amerika juga pernah meraih piala emas CONCACAF dan 1 gelar CONCACAF National League. Oke, terakhir nih tim Wales gini, gimana nih Bung Majid? Ya, Wales jadi bisa dibilang kuda hitam di grup B ini. 64 tahun ya penantian dia akhirnya bisa masuk atau kembali lagi di Piala Dunia. Wales bisa dibilang gaya permainannya hampir bisa dibilang agak mirip nanti dengan Inggris, karena memang dia masih di Inggris Raya, Britania Raya. Dan kita akan menyaksikan bagaimana permainan atau skema apa yang akan dipermainkan oleh Wales sendiri di Piala Dunia nanti. Oke. Dari grup B ini kan totalnya ada 4 tim nih. Dari pandangan Mas Majid sendiri, mana nih kandidat yang terlemah dan terkuat? Ya, kalau
kita lihat di grup B ini terlihat mencolok ke Inggris ya. Inggris sama Iran ini akan menjadi dua negara yang bisa lolos ke fase babak 16 terkuat besar. lah ya. Iya. Tapi di sini juga kita jangan lupakan ada Wales yang seperti saya bilang tadi. Kuda hitam. Benar, tim kuda hitam kita tidak tahu, tapi banyak pemainnya itu yang bermain di Liga Inggris dan kita tahu ada Gareth Bale juga walaupun dia sudah berpindah ke Liga Amerika Los Angeles FC, tapi kita masih lihat performanya atau kualitasnya yang sangat bisa akan back lawan juga akan segan juga ketika melihat Gareth Bale bermain. Oke, Bung Maji, terima kasih banyak sudah hadir di program Super Bowl spesial edisi Piala Dunia 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Saya Fikri Uswatun, pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Super Bowl spesial edisi Piala Dunia 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.